Mari kita mulai dengan kisah mitologi Yunani tentang Narsisis. Ia dikenal memiliki rupa yang sangat tampan, tetapi dikutuk hingga jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Ada dua versi tentang kematiannya. Versi pertama mengatakan ia tenggelam saat mencoba memeluk refleksi dirinya di air. Versi kedua mengatakan ia begitu terpaku pada bayangannya hingga tidak makan dan minum sampai akhirnya meninggal. Dari kisah inilah muncul istilah narsis atau narsistik. Belakangan ini label NPD semakin sering digunakan di masyarakat. Dulu banyak orang dengan mudah melabel diri sendiri atau orang lain sebagai depresi atau bipolar. Sekarang tren itu bergeser ke NPD. Namun sebenarnya apa itu NPD? Apakah semua orang yang toksik, manipulatif, atau arogan bisa disebut NPD? Narcissistic Personality Disorder atau NPD adalah gangguan kepribadian jangka panjang yang dikarakteristikan dengan keangkuhan, kebutuhan berlebih untuk dikagumi, dan terbatasnya kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Menurut kriteria diagnostik dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, NPD memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, gangguan fungsi kepribadian yang memengaruhi identitas dan tujuan hidup. Penderitanya sering menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain. Mereka bisa menilai dirinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga kepercayaan dirinya tidak stabil. Tujuan hidup mereka sering berfokus pada persetujuan orang lain atau membuktikan dirinya lebih baik dari orang lain. Kedua, gangguan fungsi interpersonal. Ini terlihat dari kemampuan empati yang terganggu dan hubungan yang dangkal. Mereka kesulitan memahami perasaan orang lain dan sering hanya peduli pada reaksi orang lain jika berkaitan dengan dirinya. Hubungan yang mereka bangun sering hanya untuk meningkatkan rasa percaya diri atau kepentingan pribadi. Ketiga, kepribadian antagonistik. Ini dapat muncul dalam bentuk merasa lebih pantas dari orang lain, egois, merendahkan orang lain, serta terus mencari perhatian dan pujian. Karakteristik ini harus muncul secara konsisten dalam jangka panjang serta tidak berkaitan dengan masa tumbuh, kembang, budaya, obat-obatan, atau kondisi medis. Kami interupsi video ini sebentar. Ya, sudahkah kamu ngopi hari ini? Jika belum dan kamu menyukai video-video saran dokter, gimana kalau kamu mendukung kami dengan join membership berkedok ngopi ala saran dokter? Ada beberapa pilihan kopi yang bisa kamu pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu. Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. Terdapat 4 subtipe NPD. 1. Individu yang bersifat menuntut, membutuhkan, dan selalu haus perhatian. 2. Individu narsistik juga paranoid yang penuh kritik dan kecurigaan. 3. Individu narsistik, manipulatif, dan suka berbohong serta bangga akan hal itu. 4. Individu narsistik serta agresif, sadis, impulsif, dan suka pamer. Penyebab NPD diperkirakan melibatkan faktor perkembangan dan pengalaman masa kecil. Psikoanalis Heinz Kohut berpendapat bahwa kurangnya empati dari orang tua dapat mengganggu pembentukan jati diri yang stabil sehingga anak mengembangkan keangkuhan untuk melindungi harga diri yang rapuh. Sementara itu, Otto Kernberg berpendapat bahwa sifat narsistik dapat muncul dari hubungan orang tua yang dingin atau keras sehingga keangkuhan menjadi mekanisme pertahanan terhadap rasa malu dan kerentanan diri. Penelitian neuroscience juga menemukan adanya perbedaan pada struktur otak penderita NPD, seperti berkurangnya gray matter di medial prefrontal cortex dan insula anterior, area yang berperan dalam pemrosesan emosi dan empati. Terapi NPD sulit dilakukan karena penderita sendiri tidak sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya. Kebanyakan penderita justru datang karena mereka merasa ada masalah mental lain, tetapi terapi tetap bisa dilakukan. Terapi utamanya melibatkan psikoterapi jangka panjang, berfokus pada pendekatan psikodinamik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran emosional, empati, dan fungsi interpersonal, sambil mengatasi kerapuhan nilai diri dan mekanisme pertahanan diri yang kurang tepat. Jadi, apakah semua orang toksik, manipulatif, atau arogan adalah NPD? Jawabannya tidak.
Perilaku tersebut memang bisa muncul pada NPDE, tetapi tidak semua orang yang menunjukkannya memiliki gangguan kepribadian. Sekian video kali ini. Apakah kalian pernah berhadapan dengan orang NPD? Jika iya, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Saran Dokter supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik lain yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.